Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah kita menganggap remeh sesuatu yang tidak kasat mata. Karena seringkali apa yang kasat mata sangat dipengaruhi oleh apa yang tidak kasat mata. Disitulah saudara, kita jangan menganggap remeh kerohanian kita, meskipun tidak kasat mata. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang terjadi di dalam batin kita dapat sangat mempengaruhi seluruh aspek diri kita, bahkan kehidupan kita. Bahkan apa yang terjadi dari apa yang kita nampak dalam kehidupan kita, itu bisa jadi dampak dari apa yang terjadi dari batin kita. Batin yang tidak kondusif dapat memberikan pengaruh yang negatif pada aspek lain dalam diri kita. Kita tahu saudara, ada orang mempunyai kompetensi yang baik, namun karena batinnya tidak kondusif, dia tidak bisa hidup sebagaimana kompetensi yang dia miliki. Karena dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia menjadi ragu, dia menjadi takut, dia menjadi khawatir. Saudara, betapa penting sebetulnya batin yang di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sukacita dan damai sejahtera, itulah hal batin yang positif, yang penting bagi jiwa kita. Dan saudara, itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada sukacita yang sejati dan damai sejahtera yang sejati. Saudara, berkenaan dengan batin dan kondisinya, saudara, hal itu sangat bergantung dengan iman kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu. Karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut.
karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya pun turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa ini belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Amon dan bangsa Moab telah menjadi musuh bebuyutan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel telah dinasihatkan Tuhan untuk tidak memasuki wilayah Amon dan Moab. Tetapi kali ini bangsa Amon dan bangsa Moab mulai mau menyerbu Yehuda. Saudara, kekuatan pasukan Amon dan Moab adalah pasukan yang besar. Maka tidak heran Raja Yosafat, Raja Yehuda,
menjadi sangat takut sekali menghadapi kekuatan pasukan Amon dan Moab. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat saat ia menjadi takut? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, percaya dan mencari wajah Tuhan. Itu mengatasi ketakutan kita. Dan ada pertolongan yang sejati dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, hidup manusia, salah satu kenyataannya adalah manusia acap kali mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Saudara, ketakutan itu adalah respons dari batin manusia di dalam menghadapi sesuatu yang membahayakan dirinya. Baik itu sesuatu yang jauh lebih besar daripada dia, yang sifatnya mengancam, atau sesuatu yang tidak jelas alasannya, tetapi menghantui seseorang. Dan saudara, ketakutan itu bisa membuat manusia tidak sanggup menguasai dirinya sendiri, sehingga bukan masalahnya yang mencelakakan manusia, tetapi ketakutannya itulah yang membuat dia binasa. Saudara, Raja Yosafat, Alkitab mencatat, menjadi takut. Dia takut karena bertemu dengan fakta bahwa kekuatan daripada bangsa Amon dan bangsa Moab itu jauh lebih besar daripada kekuatan bangsa Yehuda. Saudara, dalam ketakutan itu, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan untuk seluruh Yehuda berpuasa. Berpuasa itu artinya memohon belas kasihan Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur kita mendapatkan satu kalimat yang sangat berharga terkait dengan ketakutan. Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ada satu obat yang ampuh mengatasi ketakutan kita, yaitu percaya dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita membaca bagaimana Yosafat berdoa ketika dia mencari Tuhan dalam ketakutannya, sebetulnya apa yang dia ceritakan itu adalah dia mengingat tindakan-tindakan Tuhan di masa lalu. Saudara, ketika dia mengingat tindakan-tindakan Tuhan di masa lalu, disitulah saudara-saudara Yosafat memiliki iman kepada Tuhan. Maka saudara, iman itulah saudara-saudara yang menetralisir ketakutannya. Karena iman itu timbul daripada firman Allah. Atau iman itu timbul dari perkataan Allah atau perbuatan Allah. Ketika kita mengingat firman-Nya, ketika kita mengingat perbuatan Allah yang telah Allah lakukan, maka iman kita itu bertumbuh. Saudara, itulah saudara-saudara yang dapat mengatasi ketakutan kita. Kita mulai ngeh bahwa Tuhan jauh lebih besar dari permasalahan kita. Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa manapun. Saudara, disitulah saudara-saudara, Raja Yosafat memiliki kekuatan ketika dia harus bertempur melawan Amon dan Moab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi ketakutan dalam hidup saudara? Saudara, ada satu obat yang mujarab, yaitu percaya
dan mencari wajah Tuhan. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Dia adalah pertolongan yang teruji di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Dia tahu apa yang hendak Dia lakukan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, menarik sekali apa yang menjadi nasihat firman Tuhan kepada Yosafat dan Yehuda Yerusalem. Nasihatnya adalah bahwa Tuhan akan berperang bagimu. Tetapi pada saat yang sama nasihatnya adalah besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Saudara, bukankah dua hal ini bertentangan? Bukankah Tuhan mau berperang bagi kami? Kenapa kami harus menyerang? Kami diam-diam saja di rumah kami, biar Tuhanlah yang berperang. Ternyata Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan mau Yosafat dan pasukannya maju ke dalam medan pertempuran. Untuk apa, saudara? Saudara, di situ Tuhan ingin mereka menyaksikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, dari apa yang Tuhan perintahkan, kita menyadari bahwa Tuhan tahu kekuatan daripada Raja Yosafat dan pasukannya. Bukan itu saja, Dia juga tahu apa yang Dia mau lakukan. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya memerintah dan Dia tidak tahu apa yang Dia mau kerjakan. Tetapi Tuhan kita yang tahu memerintah kita, tapi Dia tahu apa yang Dia kerjakan. Disitulah saudara, kita harus percaya ketika diperintahkan Tuhan. Meskipun perintah itu seakan-akan kontradiktif. Kontradiktif dengan keberadaan kita, kontradiktif dengan kekuatan kita. Kita berkata kita tidak mampu, tapi Tuhan perintahkan. Saudara, supaya kita menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan di dalam perintah-perintahnya. Oleh karena itu, panggilan Tuhan kepada kita adalah percayalah kepadaku. Itulah panggilan Tuhan kepada kita. Orang yang percaya akan teguh imannya. Orang yang percaya akan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan. Namun orang yang tidak percaya, dia tidak akan melihat dan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan dahsyat itu. Saudara, mari menjadi orang berbahagia, yaitu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia tahu siapa kita. Dan Tuhan tahu apa yang Dia mau perbuat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menyaksikan akan kebenaran firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.